serta kegiatan untuk dapat melakukan presensi melalui tautan Linktree CSO Mataram di presensi kegiatan 22 Juni 2026. Untuk Linktree juga sudah kami share di chat pada tim siang hari ini Bapak Ibu. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyesuaikan. Ada suaranya, Pak? Oke, baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Bapak Khairul Anam selaku Kepala KPPN Mataram, sekaligus penyampaian press release APBN bulan Mei 2026. Kepada Pak Choi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iren. Izin suara saya terdengar. Siap, sudah terdengar Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Mataram atau yang mewakili. Yang saya hormati pejabat pengawas Pak Dandung. Kemudian yang saya hormati narasumber dari rekan-rekan di KPPN Mataram. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, sehingga kita bisa hadir di dalam kegiatan rutin kita, yaitu adalah Mandalika. Kita mencoba untuk memonitor, mengevaluasi pelaksanaan anggaran kita, digital payment kita, dan tentunya ini merupakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat. Namun demikian, kalau saya lihat dari peserta, ini belum optimal ya, yang seharusnya seluruh satuan kerja itu bisa mengikuti kegiatan ini, tidak lain supaya Bapak Ibu itu bisa melihat
ya perkembangan di dalam pengelolaan APBN sampai saat ini seperti apa. Bapak Ibu sekalian, izin Mbak bisa di share screen. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sejauh mana kinerja dan fakta terkait dengan APBN kita. Ini kita ambil data realisasi sampai dengan 31 Mei 2026 yang kita rilis pada tanggal 22 Juni 2026 saat ini. Next, Mbak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat realisasi dan APBN di Kabupaten Mataram dari terutama untuk belanja KL dulu ya. Kita dari pagu 3,08 triliun ini sudah 40,72% atau 7, ini mohon maaf, dari pagu 7,57 triliun ya. Jadi penyerapannya adalah 3,08 triliun dari pagu 7,57 triliun. Sementara untuk TKD dari pagu 6,84 triliun ini sudah terrealisir 46,53% atau 3,19 triliun. Sekali lagi ini adalah data per 31 Mei 2026. Seperti apa secara detail, mari kita lihat. Next, Mbak. Nah, kita bisa melihat untuk pagu dan realisasi belanja KL, ya, untuk jenis belanja pegawai dari pagu 3,40 triliun, ini realisasinya sudah 1,97 triliun atau capaiannya 57,74%. Untuk belanja barang dari pagu 2,97 triliun, realisasi sampai 31 Mei, yaitu adalah 717,65 miliar atau 24,14%. Sementara untuk belanja modal dari pagu 1,85 triliun, realisasi sebesar 394,30 miliar atau 33,26%. Sementara untuk bansos dari pagu 7,41 miliar, ini sudah terrealisir 5,01 miliar atau 67,53%. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwanya di per 5 terkait dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya adalah untuk indikator penyerapan dari masing-masing belanja ya yang harus dipenuhi oleh KL kalau mengacu kepada per 5 ya sampai dengan TW2 triwulan kedua ini hendaknya untuk belanja pegawai itu adalah minimal 50%. Dan alhamdulillah untuk Satker di KPPN Mataram ini sudah tercapai yaitu 57,74%. Sementara untuk belanja barang yang harusnya sudah terrealisir 50%, tapi yang saat ini baru 24,14%. Artinya masih separuh yang belum terserap. Ya, ini juga menjadi semua, ya. Tolong nanti kuasa pengguna anggaran, ya, beserta tim pengelolaan anggaran di masing-masing satker itu melakukan evaluasi, ya. Nanti akan kita sampaikan sama teman-teman, akan kita bahas bersama kendalanya apa, ya. Kenapa belanja barang yang seharusnya sudah 50%, ini capainya baru 24,14% untuk sampai dengan TW2. Sementara untuk belanja modal, ini tinggal dikit saja, ya, tinggal sekitar 7% ya. Karena di per 5 itu adalah capaiannya yang harus dipenuhi oleh
satuan kerja, khususnya untuk belanja modal, ya itu adalah sebesar 40% untuk TW2. Sementara untuk bansos ini sudah tercapai, ya dari 50% sudah terpenuhi 67,53%. Nah, sehingga secara keseluruhan kita bisa melihat di layar ini dari total 7,57 triliun ya, sudah terrealisir 3,08 triliun atau sebesar 40,72%. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah tercapai terkait dengan penyerapannya. Sementara untuk teman-teman yang belum mencapai, tolong dievaluasi secara benar, ya, dimonitor, sehingga dengan demikian itu kita bisa terrealisir dengan baik. Next. Sementara Bapak Ibu, kita juga mengelola terkait dengan TKD. Nah, pagu dan realisasi belanja untuk TKD sampai dengan 31 Mei 2026, ya, dari unsur DAU, dana alokasi umum, ini dari pagu 4,51 triliun, ya, sudah terrealisir 2,19 triliun atau 48,46%. Sementara untuk dana bagi hasil dari pagu 347,7 miliar sudah terserap 99,59 miliar atau 28,63%. Sementara untuk DAK fisik ini juga sampai Mei belum ada realisasi ya, karena memang juknisnya juga baru turun dan saat ini sedang dalam proses. Kemudian untuk DAK non fisik capainya sudah 42,61%. Sementara untuk dana desa 53,30%, BOK bantuan operasional kesehatan puskesmas itu 30,65%, POSP ini bantuan operasional satuan pendidikan itu 49,13%, sehingga secara total dari pagu 6,85 triliun sudah terrealisir 3,19 triliun atau 46,53%. Next. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita juga bisa melihat seperti apa manfaat daripada uang negara yang kita kelola itu. Dari sisi pendidikan, ya, kita bisa melihat penyaluran 350,80 miliar sangat mendukung terkait dengan operasional sekolah ya bagi ribuan siswa di Mataram, Lombok Barat, ya, Lombok Tengah dan Lombok Utara, sehingga mereka bisa belajar dengan layak. Kemudian untuk POK, ya, dana 18,23 miliar itu kita bisa memastikan bahwasanya operasional puskesmas ya itu dapat beroperasi yang dapat menjangkau layanan primer bagi masyarakat hingga ke pelosok desa. Next. Nah, untuk dana desa kita bisa melihat ya dari penyaluran 59,04 miliar ya. Ini bisa kita saksikan di desa-desa itu mereka bisa membangun jalan, irigasi dan memperkuat ketahanan pangan lokal di tingkat tapak. Sementara untuk stimulus barang dan modal dari belanja 1,11 triliun itu mampu menggerakkan vendor dan kontraktor lokal untuk menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi dan jasa. Untuk kesejahteraan ASN, tentunya dari penyaluran 1,97 triliun, ya itu untuk gaji dan tunjangan, itu bisa memastikan daya beli keluarga besar ASN, TNI Polri, itu bisa terjaga di NTB. Dan tata kelola Pemda dari DAU 2,19 triliun, itu menjadi tulang punggung operasional pemerintah daerah dalam melayani publik. Dan bansos, yang penyaluran bansos saat ini adalah 5 miliar, itu bisa mampu memberikan pelindungan langsung bagi kelompok masyarakat yang Bapak Ibu sekalian,
Selanjutnya akan kami sampaikan sejauh mana nilai kinerja pelaksanaan anggaran untuk KL. Ya, Bapak Ibu, per 11 Juni 2026, ya, dari beberapa indikator yang tentunya kita sudah hafal semua, mulai dari indikator revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengolahan UPTUP dan dispensasi SPM serta cabut, ya. Kita bisa melihat ya di tabel ini yang tentunya yang di stabilo itu adalah nilai yang tentunya belum optimal. Deviasi halaman 3 DIPA yang targetnya 15 saat ini baru tercapai 13,29. Sementara untuk penyerapan anggaran yang dari target 20 baru berhasil 17,18. Ya, untuk penyelesaian tagihan sedikit ya, kurang 0, ya 0,01. Ya, ini sudah harusnya sudah tercapai ya, dikit lagi. Sementara untuk cabut jadi target 25 ini baru berhasil 24,22. Bapak Ibu, tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya ya, supaya teman-teman yang ini perlu saya sampaikan target dari Kanwil ya itu adalah 3,75 nilai indeksnya. Dan kalau kita sampaikan di IKPA ini, Bapak Ibu minimal harus baik ya, harus baik ya. Kalau sudah sangat baik, alhamdulillah ini sudah 124 satker dengan kategori nilai sangat baik. Artinya nilai IKPA-nya itu di atas atau sama dengan 95, di 95 ke atas. Itu ada 124 satker. Kemudian yang baik ada 39 satker ya. Nah, untuk teman-teman yang nilainya ya kurang dari 89 menjadi perhatian ya, ada 37 satker yang nilainya cukup dan yang kurang dari 70 itu masih ada 16 satker. Ya, artinya ini raportnya merah ya. Ini tolong Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran ya itu melakukan monitoring, melakukan evaluasi ya bersama tim pengelola keuangan di satker masing-masing ya. Dilihat ya di My Interest dipantau secara rutin ya. Dipantau ini indikator yang mana yang belum berhasil. Kenapa tidak berhasil? Komunikasikan dengan KPPN atau Kanwil, ya. Dengan demikian, itu nilai kita itu nanti bisa dicari, ditingkatkan dengan mencari solusinya, ya. Sehingga insya Allah nanti nilai IKPA Bapak Ibu itu bisa optimal. Karena ini juga terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada perekonomian di lokal kita. Kenapa? Karena ketika penyerapannya bagus, maka dampak di masyarakat juga akan bagus, ya. Tapi saya yakin ada beberapa faktor lain yang kadang-kadang tidak dapat kita kendalikan, ya. Itu kita maklumi, ya, force majeure dan sebagainya. Namun demikian itu semua bisa kita kendalikan. Kita bicarakan, kita carikan solusi terbaik sehingga nilai IKPA Bapak Ibu akan menjadi optimal. Saya berharap bulan-bulan ke depan usahakan nilainya minimal baik, jangan sampai cukup apalagi kurang. Ya, tolong dilihat Bapak Ibu semuanya. Next. Izin Bapak Ibu, kami juga punya tugas untuk selalu mensosialisasikan anti gratifikasi kepada Bapak Ibu semua. Ya, sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwasanya pemberi gratifikasi baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap terpenuhi. Dan saya minta Bapak Ibu ya
selalu ya mengingatkan kepada bawahannya, pada rekannya agar senantiasa tolak dan lapor gratifikasi. Next. Bapak Ibu, kami bekerja di KPPN Mataram sudah digaji. Kami tidak perlu diberi lagi. Ingat, ya, Kementerian Keuangan memiliki komitmen tinggi dalam penguatan budaya integritas pegawai. Bantu kami dengan tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan. Apabila masih ada pegawai kami yang menerima atau meminta gratifikasi atau dugaan pelanggaran lainnya, laporkan. Sekali lagi, tolak dan lapor gratifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran atau yang mewakili dari Satker Lingkup KPPN Mataram bisa memahami apa yang saya sampaikan, yang nantinya semoga Bapak Ibu mampu memperbaiki yang kurang, sehingga dengan demikian ke depan lebih baik lagi. Demikian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang benar atau salah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam Mbak Iren. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Choi atas sambutan sekaligus penyampaian press release APBN dan TKD Wilayah Kerja KPPN Mataram bulan Mei 2026. Semoga paparan tersebut dapat menambah pemahaman kita bersama. Izin kepada Pak Choi, dipersilakan dapat meninggalkan Teams meeting dalam hal terdapat kegiatan yang lain, Pak. Baik, saya izin ya, Bapak Ibu semuanya, silakan dilanjutkan apabila ada masalah kita selesaikan bersama. Izin, Mbak Iren. Iya, Pak. Baik, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi Mandalika bulan Mei 2026 dari Kepala Seksi MSKI KPPN Mataram. Kepada Bapak Dandung Urianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iren. Apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke sawah menanam padi. Hasil panen untuk bersama. Mari kita hadiri Mandalika hari ini supaya manfaatnya terasa nyata. Cakep. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala KPPN Mataram, Bapak Khairul Anam. Yang saya hormati kuasa pengguna anggaran Satker Lingkup KPPN Mataram. Yang saya hormati seluruh pejabat perbendaraan Satker Lingkup KPPN Mataram. Yang saya hormati juga narasumber pada hari ini, Mas Tri, dan seluruh peserta Mandalika bulan Mei 2026 yang berbahagia. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita kembali bersama berjumpa di acara bulanan kita, yakni di acara Mandalika bulan Mei 2026 sekaligus press release APBN di bulan Mei 2026. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu mungkin bisa di-share materinya, Bapak Ibu, Mbak Iren. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan Mandalika ini ada beberapa hal yang tidak bosan-bosannya dan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mulai dari yang pertama yaitu nilai IKPA Satker Mitra KPPN sampai dengan bulan Mei ini tentunya. Kemudian juga
terkait dengan retur yang terjadi di bulan Mei 2026. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah implementasi digital payment dan marketplace. Kemudian juga layanan yang dilakukan oleh KPPN di bulan Mei 2026 dan mungkin ini langkah-langkah strategis tahun 2026. Lanjut. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN Mataram bahwa sampai dengan bulan Mei ini nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Mataram sebagai kuasa BUN ini ada di angka 94,68. Jadi masih di bawah target ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor untuk target di KPPN sebagai BUN untuk lingkup KPPN di Kanwil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 95 ya, atau kalau dikonversi tadi 3,75 untuk target IKU di KPPN Mataram sebagai kuasa BUN. Ada 3 indikator yang masih bisa dioptimalkan sampai dengan bulan Juni ini. Jadi Bapak Ibu sekalian masih ada waktu sekitar seminggu lagi ya, sampai dengan Jumat nanti, Bapak Ibu sekalian untuk mengoptimalkan capaian khususnya di deviasi halaman 3, kemudian juga tadi di penyerapan anggaran. Dan juga tentunya di capaian output, sehingga target yang diharapkan dari Kanwil kami di Kanwil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Nusa Tenggara Barat nanti bisa tercapai. Ini dari yang perlu mendapat perhatian khususnya adalah satker-satker yang bernilai cukup dan kurang. Ini ada cukup tadi sudah disampaikan ada 37 satker dan yang nilainya kurang ada 16 satker. Lanjut, Mbak. Ini daftar satker-satker yang nilainya masih kategori cukup, Bapak sekalian. Ini ada Kanwil DCP Nusa Tenggara, kemudian satker-satker di lingkup kepolisian, ada PITQ, kemudian satker di lingkup Kementerian Agama, dan juga di PU, Dinas Koperasi Usaha Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada dari pengadilan, juga lanjut Mbak. Ini yang masih banyak di lingkup Kementerian Agama, kayaknya sama dinas. Lanjut. Kemudian ini yang juga perlu mendapat perhatian yang nilainya masih kurang. Ada 16 satker ya. Ini didominasi oleh satker-satker di lingkup Kementerian Agama, khususnya ini untuk satker baru ya, yang kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian juga satker-satker di lingkup dinas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Dinas Pertanian, kemudian Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu perlu Bapak Ibu sekalian bisa dilihat nilainya melalui aplikasi Intress ya, di indeks kinerja tematik, indeks kinerja pelaksanaan anggaran. Nanti dilihat nilainya, bisa dilihat masing-masing satker untuk dimonitoring oleh KPA, PPK maupun pejabat pemberdayaan di satker Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa dilakukan untuk dievaluasi dan dilakukan percepatan khususnya untuk penyerapan dan juga penyusunan di halaman 3 DIPA.
Karena ini waktunya untuk semester 1 ini tinggal 1 minggu lagi, sehingga Bapak Ibu sekalian harus benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa ini sampai dengan Jumat ya, mungkin untuk SP2D, supaya karena kalau yang LSI 2 hari ya Mas Lia untuk penyelesaiannya, jadi jangan sampai di akhir bulan nanti RPD-nya bisa meleset di melewati RPD yang sudah disusun di bulan Juni misalnya. Jadi sebelum tanggal 2 hari sebelum akhir bulan, untuk tagihan-tagihan atau SPN yang bisa direalisasikan agar bisa segera diproses di KPPN Mataram, sehingga capaian tersebut menambah penyerapan di bulan Juni dan juga masuk di dalam perhitungan halaman 3-nya masuk di bulan yang Juni juga. Lanjut. Itu terkait dengan Iqbal. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Reto SP2D, ini alhamdulillah untuk di bulan Mei sudah terjadi penurunan ya. Dari sebelumnya ini ada 13 SP2D yang retur yang didominasi oleh belanja pegawai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung program kami dari kantor pusat untuk gerakan zero return. Mudah-mudahan semakin berkurang dan diharapkan nanti tidak ada retur yang terjadi di KPPN Mataram. Tentunya langkah-langkah yang perlu dilakukan bisa, ini ada 3, cek, ini saya ingatkan kembali, cek di internet untuk mobile banking, status rekeningnya Pak aktif, kemudian kesesuaian nama penerima dengan nomor rekening, serta memastikan ke bank yang bersangkutan bahwa rekening tersebut aktif. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih dukungannya untuk mendukung gerakan Zero Retur SPD di KPPN Mataram. Lanjut. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah implementasi digital payment dan marketplace. Bapak Ibu sekalian, untuk transaksi CMS sampai dengan triwulan 1 2026 ini totalnya ada 8.127 transaksi dengan nilai transaksi 18,2 miliar ya. Dan ini masih jauh dari target yang diharapkan oleh kantor pusat maupun terutama dari Kanwil ke kami, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa untuk satker-satker yang selama ini sudah aktif CMS-nya, ternyata berdasarkan FGD kemarin dengan Kanwil, ternyata memang ada peningkatan dari bulan sebelumnya, namun masih di bawah 50%. Kalau sebelumnya penggunaan CMS di Satker KPPN Mataram itu 25%, sekarang di bulan Mei EPFD kemarin sudah meningkat menjadi 39,9% kalau nggak salah. Jadi masih jauh targetnya untuk mencapai 100% dibandingkan dengan KPPN lain di lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat. Ini KPPN Mataram masih yang terkecil transaksinya ya. Karena memang dari sisi jumlah satkernya memang kita yang terbanyak, namun dari sisi presentase juga masih belum optimal. Jadi saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan juga kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk senantiasa mendorong Bapak Ibu sekalian dari mindsetnya yang biasanya pembayaran melalui
tunai atau debit bisa dialihkan secara bertahap melalui CMS ini, sehingga digitalisasi atau pembayaran menjadi cashless menjadi habit, khususnya untuk satker-satker di lingkup KPPN Mataram. Lanjut. Selanjutnya terkait KKP, ini juga menjadi concern ini kami juga. Di bulan Mei ini jumlah transaksi untuk bulan Mei saja ya, kalau ini ya 275 transaksi senilai 1,2 M. Ini ternyata hanya dikontribusi oleh 52 satker mungkin dari 219 satker, mungkin ada 150-an ya yang sudah punya KKP, ini belum melakukan transaksi melalui KKP. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki KKP, sudah aktif, bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui KKP tersebut, baik itu KKP yang biasa maupun KKP domestik. Lanjut. Ini satker-satker yang sudah melakukan transaksi di bulan Mei tadi untuk KKP ada 52 satker. Terima kasih, apresiasi kami sampaikan kepada satker-satker yang telah melakukan digitalisasi pembayaran melalui kartu kredit pemerintah ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari data yang ada di kami ini ternyata ini ada daftar satker yang sudah memiliki KKP namun belum melakukan transaksi. Di antaranya ini di Satker Lingkup Kejaksaan Tinggi, kemudian Kejari Mataram, Pengadilan Negeri, kemudian di TNI juga ada ini dari Korem, kemudian Polres Lombok Utara, kemudian dan seterusnya ini. Mohon bisa di bulan masih ada ya, 1,5 semester kedua nanti bisa dilakukan transaksi menggunakan KKP tersebut. Lanjut. Terus. Jadi untuk KKP tadi sudah ya. Selanjutnya untuk DKP ini mulai Juli insya Allah sudah dibuka ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya bertransaksi di tahun 2025 sudah melakukan transaksi melalui DKP 1 ini, silakan bisa dilakukan kembali untuk mulai bulan Juni ini ya, Juli semester ke depan berikutnya bisa dilakukan, dan nanti kita bisa lihat bulan berikutnya transaksi yang mungkin nanti sudah bisa Bapak Ibu lakukan melalui DKP 1 ini. Lanjut. Kemudian untuk layanan konsultasi di KPPN Mataram, sebagaimana kita ketahui bersama itu ada 3. Yang pertama layanan konsultasi tatap muka, kemudian melalui HICSO KPPN Mataram, ini tiket melalui My Interest, dan layanan konsultasi online melalui My Team. Ini di bulan Mei. Untuk layanan tatap muka ini ada 282 layanan. Kemudian melalui HCSO atau My Interest ini ada 596 tiket.
Dan melalui online My Team itu ada 414 layanan sehingga total ada 1.292 layanan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan adanya layanan yang dilakukan oleh KPPN Mataram melalui 3 channel ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran di lingkup Satker masing-masing di Mataram. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, tapi saya tegaskan kembali untuk penggunaan digitalisasi atau cashless khususnya di CMS dan KKP Bapak Ibu sekalian, kami sudah, jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada dari pihak perbankan, khususnya di Bank Himbara, dari Bank Mandiri, BRI maupun BNI, yang kami sudah berkoordinasi untuk proaktif ke Satker Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian membuka rekening withdrawal account bendaharawannya di Bank Himbara tersebut untuk mendorong digitalisasi pembayaran ini, baik itu melalui KKP maupun CMS, sehingga target yang tadi disampaikan atau diminta oleh kantor pusat kami maupun dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa tercapai. Jadi saya butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi masih ada waktu 1 semester ke depan Bapak Ibu sekalian untuk bisa beralih ya dari yang tunai tadi bisa melalui CMS dan juga penggunaan KKP bagi satker-satker yang belum bertransaksi melalui KKP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Iren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dantung atas materi yang telah disampaikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya, kita ke materi berikutnya, yaitu terkait refreshment sakti, pengelolaan supplier dan kontrak, yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan KPPN Mataram, yaitu Saudara Tri Ainun Rafiq. Kepada Mas Trai, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin melanjutkan materi terkait refreshment modul komitmen. Khususnya adalah terkait dengan supplier dan kontrak. Apakah tampilan share screen sudah muncul di layar? Baik, terima kasih konfirmasinya. Baik, untuk materi kali ini yaitu sifatnya refreshment Bapak Ibu. Jadi lebih ke mengingatkan kembali mungkin hal-hal yang perlu dilakukan pada modul komitmen, khususnya untuk supplier dan data kontrak. Bagi operator yang sudah mahir, sudah jago untuk penggunaan aplikasi Sakti, terutama di modul komitmen ini, mungkin nanti ada pertanyaan, hal-hal yang perlu diketahui, atau mungkin penasaran gitu ya, kenapa ada menu in dan seterusnya. Dan bagi operator baru juga bisa memperhatikan hal-hal mungkin dapat membantu juga dalam proses pembuatan supplier dan kontrak, sehingga pada saat pembuatan tagihan berupa SPM dapat berjalan lancar. Selanjutnya untuk ruang lingkup modul komitmen. Modul komitmen di sini dibagi atas manajemen supplier, manajemen kontrak, dan lain-lain. Di manajemen supplier itu terdapat
perekaman data supplier termasuk upload data pegawai dari aplikasi gaji web atau aplikasi gaji. Kemudian yang kedua pembuatan ADK supplier. Yang ketiga adalah perekaman nomor register supplier. Yang berikutnya adalah manajemen kontrak. Di sini terdiri atas perekaman data kontrak, pembuatan ADK kontraknya, kemudian perekaman nomor CAN, perekaman BAST, termasuk BAST non-kontraktual, sampai dengan monitoring kontraknya. Kemudian yang lain-lain itu ada berupa pengisian data capaian output yang dilakukan oleh operator komitmen juga beserta PPK. Yang kedua, pencatatan informasi TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri dan belanja kewilayahan. Yang ketiga, bisa melakukan import ADK belanja pegawai. Yang keempat atau yang terakhir adalah pencatatan RPATA. Di user modul komitmen itu hanya ada dua peran saja ya, operator dan validator. Validator di sini adalah PPK. Kita masuk ke manajemen supplier. Tipe supplier. Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atau yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Tipe supplier secara peraturan itu sebanyak 7 supplier. Tapi sebenarnya ada tambahan ya, nomor 8 itu khusus untuk hibah barang. Hibah barang jasa ya, itu menggunakan tipe supplier 8. Secara umum Bapak Ibu di Satker lingkup KPN Mataram itu hanya menggunakan 5 jenis tipe supplier, yaitu 1, 2, 3, 6, dan 7. Nomor 7 pun itu hanya sangat sedikit dan spesifiknya adalah ada di kantor pajak ya terkait dengan pengajuan SPM kelebihan pembayaran pajak. Kemudian dari nomor 1 yaitu jenis tipe supplier Satker itu menggunakan rekening bendahara pengeluaran. Pendaftarannya untuk tipe supplier 1 ini diperuntukkan pembayaran kepada rekening bendahara. Yang kedua, pembayaran kepada rekening penyedia barang jasa. Jadi siapapun yang melaksanakan penyediaan barang atau jasa, walaupun termasuk pegawai sekalipun, tapi dia tetap akan didaftarkan sebagai tipe supplier 2, yaitu penyedia barang atau jasa. Yang tipe supplier 3 itu sebagai pegawai. Di sini ASN, TNI, Polri, ya. Hanya itu aja untuk yang tipe supplier 3 ya. Kemudian untuk yang tipe supplier 6, penerusan pinjaman, ini selain dari 5 tipe supplier di atas ya, yakni misalnya seperti pegawai non pegawai negeri atau PPNPN, itu masuk penerusan pinjaman. Atau bantuan sosial kepada para kelompok masyarakat, itu juga penerusan pinjaman. Atau juga pembayaran honor kepada pegawai kepada non pegawai satker gitu ya. Karena kalau dia pegawai masuknya tipe supplier 3, tapi kalau non pegawainya maka itu menggunakan tipe supplier 6. Struktur data supplier terdiri atas 3. Yang pertama header supplier, yang kedua supplier address, dan yang ketiga supplier bank, pegawai atau banyak penerima. Header supplier ini terdiri dari nama supplier, NPWP, dan kode satker apabila tipe supplier 1 dan 3. Sedangkan supplier address berisi alamat, tipe supplier, kode pos, dan lain-lain. Supplier bank, pegawai banyak penerima adalah informasi rekening penerima masing-masing. Nah, ini untuk mengenalkan atau mengingatkan kembali tampilan dari aplikasi Sakti ya. Yang pertama terkait dengan supplier header, menu supplier diakses melalui menu komitmen, kemudian RUH, dan menu supplier. Di situ ada supplier header, pasti pertama kali yang terbuka adalah supplier headernya. Supplier header tadi kalau dari tipe supplier, untuk jenis Satker diperuntukkan bagi tipe supplier 1 dan 3, artinya rekening bendahara dan pegawai. Nah, ini yang pula yang kami ingatkan adalah bagian NPWP ya, karena saat ini sudah harus 16 digit. Jadi kalau misalnya NPWP Satker masing-masing masih 15 digit, maka perekaman di Sakti ditambahkan angka 0 di depannya, sehingga menjadi 16 digit. Karena itu sudah diatur dari peraturan perpajakan dalam pencatatan NPWP 16 digit. Kalau misalnya Satker baru yang baru menerbitkan NPWP pasti sudah menerima 16 digit langsung ya. Nah, ini untuk yang Satker lama yang memiliki NPWP lama, untuk 16 digitnya ditambahkan angka 0 di depannya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penyedia barang jasa, yaitu bisa perorangan, konsorsium,
PT, CV, FA, perseroan, dan seterusnya itu sesuai dengan jenis dari penyedia barang jasa, termasuk lainnya ya, selain dari badan usaha yang tercantum pada pilihan ini. Ada pilihan lainnya badan usaha juga. Nah, ini salah satunya. Tapi lainnya badan usaha juga digunakan untuk supplier tipe 6 tadi ya, penerusan pinjaman seperti kelompok masyarakat, PPNPN, gitu, penerima bantuan sosial, dan seterusnya. Sekarang yang pertama adalah perekaman tipe supplier 1 untuk rekening bendahara pengeluaran. Dimulai dari supplier Hidrosatker, yaitu jenis Satker tadi ya, sudah disinggung di slide sebelumnya. Kemudian pindah ke tab supplier address. Di supplier address ini, Bapak Ibu operator komitmen melakukan perekaman informasi alamat termasuk tipe suppliernya, yaitu tipe supplier 1 untuk rekening bendahara pengeluaran. Ya, rekening BPG, kalau mau ditambahin rekening RPL juga bisa gitu ya. Tapi kembali lagi, tujuan dari supplier ini adalah menerima pembayaran. Kalau misalnya tidak melalui SPM, tidak perlu direkam, tidak ada masalah. Jadi hanya rekening bendahara pengeluaran saja atau BPG. Kemudian pindah ke tab supplier bank. Supplier bank di sini adalah informasi untuk mengisikan data rekening bendahara pengeluaran. Jadi rekening bendahara pengeluaran apakah bisa lebih dari satu? Jawabannya mungkin tidak ya. Ini mungkin riwayatnya saja. Sebelumnya punya rekening A, kemudian pindah rekening misalnya, seperti pindah bank gitu, sehingga di data supplier banknya itu lebih dari satu rekening. Kalau dia sama, bisa jadi karena sebelumnya menggunakan rekening giro berubah menjadi virtual account. Itu untuk perekaman tipe supplier 1 hanya tahapan itu saja. Tipe supplier 2, ini yang kedua adalah perekaman tipe supplier 2 bagi penyedia barang jasa. Sama, dimulai dari supplier hidrat penyedia, yaitu memilih jenisnya dulu. Jenisnya apakah perorangan, konsorsium, PT, atau CV. Kemudian nama penyedianya, apakah dia badan usaha atau perorangan. Ya, kalau misal dia perorangan, NPWP-nya menggunakan nomor KTP. Kalau dia PT dan memiliki NPWP badan, maka menggunakan NPWP badan ditambahkan angka 0 di depannya supaya menjadi 16 digit. Pindah ke tab supplier address. Di sini yang membedakan dari tipe supplier 1 hanya tipe suppliernya saja, yaitu tipe supplier 2 penyedia barang jasa. Informasi lain tetap sama, mengisikan alamat dan informasi KPPN terdaftarnya. Setelah terdaftar tipe supplier 2, di supplier address-nya selanjutnya pindah ke tab supplier bank. Di tab supplier bank, Bapak Ibu bisa melakukan rekam informasi rekening. Dan rekeningnya kembali lagi bisa lebih dari satu apabila penyedia barang jasanya itu memang aktif banyak rekening gitu ya. Jadi sesuai dengan kesepakatannya saja dengan penyedia barang jasa, mau dibayarkan dengan bank apa dan rekening yang mana. Kalau misalnya ada 3, silakan terdaftar. Yang perlu dipastikan adalah tidak salah memilih rekening saat pembuatan tagihan saja. Kalau misalnya rekeningnya lebih dari 1. Cara kedua tadi cara rekam langsung di menu supplier. Ini cara kedua untuk mengambil data supplier, yaitu supplier yang sudah terdaftar pada SPAN. Di sini ada menu komitmen, kemudian menu upload atau import, selanjutnya import supplier interkoneksi SPAN. Nah, di filternya ya, menu filternya bagian import supplier yang di bawah ini, yaitu memilih tipe supplier dan nomor rekening. Ini minimalnya 2 ini harus diisi. Kode KPPN boleh tidak dipilih apabila belum terdaftar di KPN Mataram, misalnya terdaftar di KPN yang lain. Sebagai contoh, misalnya terdaftar di KPN Sumbawa gitu. Jadi ini tidak usah dipilih. Jangan dipilih, nanti semua supplier yang pernah terdaftar di KPN mana saja itu akan muncul di dalam tabel di atasnya ini ya. Nah, ini contoh misalnya sudah dicari, muncul informasi rekening yang sudah terdaftar. Apabila sudah sesuai, namanya benar, NPWP-nya sama, silakan dipilih dan diimport. Setelah diimport, mohon dipastikan pada bagian supplier address di RUH supplier, bagian KPPN. Kalau misalnya importnya dari KPPN lain, di sini otomatis juga KPPN lain. Contohnya tadi misal KPPN Sumbawa. Kalau misalnya diimport kemudian tidak diubah, di sini akan otomatis tetap Sumbawa.
Dampaknya adalah ketika OTP oleh PPK, ADK suppliernya akan terkirim ke KPPN Sumbawa. Jadi pastikan setelah diimpor diubah dulu ke Mataram supaya setelah OTP oleh PPK, ADK suppliernya terkirim ke KPPN Mataram. Nah, selanjutnya tipe supplier 3, Bapak Ibu. Tipe supplier 3, cara merekamnya atau mendapatkan ke Sakti adalah melalui import GPP terpusat. Ini wajib dilakukan gitu ya. Menggunakan menu komitmen, upload atau import, dan menu import GPP terpusat. Di sini pilih jenis pegawai yang sesuai, apakah PNS, personil TNI, anggota Polri, hakim, P3K, PNS TNI, atau PNS Polri. Gitu ya. Nah, untuk menambahkan supplier ke Sakti dari aplikasi gaji itu tergantung dari jenis ADK-nya. Apakah ADK gaji, ADK uang makan, atau tunjangan kinerja. Intinya, informasi rekening atau supplier yang akan diimport ke Sakti sesuai dengan jumlah rekening masing-masing ADK. Apabila pembuatannya dengan ADK gaji ada 30 penerima pembayaran, maka yang terimport 30 rekening. Kalau misalnya tunjangan kinerja hanya 20, maka 20 rekening. Ya. Jadi bukan karena satkernya, tapi melainkan dari ADK pembuatan ini berapa jumlah penerima pembayaran itu yang diimport ke Sakti. Jadi kalau ada rekening baru atau pegawai baru, silakan memilih jenis ADK gajinya apakah uang makan atau tukin, kemudian import data pegawai. Setelah import data pegawai, tidak selesai di situ. Ada tindak lanjutnya yaitu masuk ke menu RUH supplier, dan memilih jenis satker yang untuk tipe supplier 3, jenis satker, kemudian ke supplier address ya. Supplier address-nya pastikan sudah terekam dan terdaftar juga tipe supplier 3 di tabelnya. Setelah pilih tipe supplier 3, pindah ke tab supplier pegawai. Nah, di supplier pegawai di sini ada tabel pegawai yang sudah terdaftar di Sakti. Untuk yang baru diimport atau rekening baru maupun pegawai baru, tahapan di menu supplier pegawai ini adalah yaitu rekam terlebih dahulu. Ya, rekam, kemudian di bagian NIP itu ada titik 3, diklik. Setelah diklik nanti akan muncul daftar rekening baru atau pegawai baru pada tabel ini. Nah, silakan dipilih sesuai dengan pegawai yang seharusnya ditambahkan ke dalam Sakti. Jadi bisa ada banyak rekening yang pernah mungkin diimport ke Sakti, tapi sebenarnya ada pegawai yang tidak dibayarkan, tidak perlu dicentang pilihnya. Jadi dipilih. Tapi kalau mau dipilih semua juga nggak ada masalah. Jadi setelah dipilih, dia akan masuk ke dalam tabel pegawai ini. Setelah dia masuk ke dalam tabel pegawai, rekening atau supplier tersebut sudah bisa digunakan untuk proses pembayaran atau pembuatan SPP dan SPM. Cara kedua, nah tadi kalau misalnya melalui import GPP terpusat ada kendala, kemudian sudah dicoba dan mungkin sudah konsultasi ke KPPN juga, ternyata tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal, ini alternatifnya. Jadi bukan pilihan ya Bapak Ibu, yang utama tetap import GPP terpusat. Tujuannya supaya tidak ada perbedaan supplier yang diinput pada aplikasi gaji dengan supplier yang masuk ke Sakti. Karena pembuatan pembayarannya pun tetap menggunakan aplikasi gaji. Nah, itu yang dihindari supaya tidak ada perbedaan. Kalau pembuatan ADK supplier dengan CSV ini, itu penginputannya manual. Jadi punya risiko perbedaan ya, walaupun sudah diinput benar-benar sama gitu ya, tapi tetap ada risiko perbedaan kalau misalnya salah ketik gitu ya. Itu yang dihindari supaya tidak ada permasalahan saat pembuatan SPP SPM. Nah, ini alternatifnya yaitu menu upload atau import di upload data pegawai. Di sini hanya memilih ADK CSV-nya kemudian unggah. Tata cara untuk pembuatan ADK CSV Sakti itu ada di Linktree CSV Sakti ini. Silahkan Bapak Ibu bisa akses dan ada petunjuknya juga di situ, ada juknis pembuatan tipe supplier 3, ada juga ADK CSV tipe supplier 3 generatornya pembuatannya. Nah, setelah diunggah ke menu upload data pegawai ini, tahapan selanjutnya itu sama seperti yang import GPP terpusat tadi.
yaitu ke menu komitmen, RUH supplier, supplier header, sampai dengan supplier pegawai, rekam, pilih NIP-nya, kemudian simpan. Jadi tahapan selanjutnya itu sama seperti yang import GBP terpusat. Ini bedanya adalah apakah import dari GBP atau upload manual dari pembuatan ADK CSV Sakti. Ya. Seperti itu tipe supplier 3, hanya 2 saja ya pilihannya untuk mendaftarkan tipe supplier 3 dan tidak bisa rekam langsung. Di tipe supplier 3 itu khusus untuk supplier 3 ya, tipe supplier 3 di Sakti tidak bisa rekam langsung informasi rekeningnya. Kalau tadi tipe supplier 1 rekening bendahara, rekening penyedia barang jasa bisa langsung rekam. Tapi kalau tipe supplier 3 itu hanya boleh menggunakan import dan upload ADK CSV. Lanjut ke perekaman tipe supplier 6. Tipe supplier 6 itu apabila pembayaran kepada PPNPN maka menggunakan import GPP terpusat. Di jenis pegawai ada pilihan nomor 8 yaitu PPNPN. Jenisnya hanya ada ADK gaji saja, berbeda dengan PNS, ada uang makan dan tunjangan kinerja, sedangkan PPNPN hanya satu ADK gaji atau DPP, daftar permintaan pembayaran. Nah, bedanya lagi di import untuk jenis pegawai PPNPN itu bisa langsung memilih suppliernya. Kalau yang PNS atau tipe supplier 3 pegawai tadi itu nggak ada pilihan suppliernya, hanya PPNPN saja yang bisa memilih. Karena bisa saja lebih dari satu namanya, ada para PPNPN A, ada para PPNPN B, C, dan seterusnya. Sedangkan tipe supplier 3 hanya ada satu supplier header, yaitu nama satkernya. Nah, setelah dipilih, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan bisa lebih dari satu gitu penamaannya. Kalau namanya beda, berarti nomor register suppliernya juga beda. Itu yang membedakan nomor register suppliernya. Dipilih, kemudian import data pegawai. Berbeda dengan tipe supplier 3, setelah import data pegawai itu selesai. Nggak perlu cari NIP dan segala macam seperti tadi ya. Jadi dia langsung masuk ke dalam tabel supplier tipe supplier 6-nya. Ya, selanjutnya langsung masuk ke supplier RUH supplier. Nah, ini cara kedua ya. Cara kedua yaitu rekam langsung di menu RUH suppliernya. Jenis dan nama supplier pilih lainnya badan usaha, kemudian para penerima di input manual sesuai dengan penamaan masing-masing satker, apakah PPNPN, penerima bantuan, atau kelompok masyarakat, dan seterusnya. Pindah ke tab supplier address, pastikan tipe supplier 6 yang dipilih yaitu penerusan pinjaman ya. Di sini penamaannya penerusan pinjaman. Kadang-kadang kalau misalnya operator baru rekam, ini maksudnya penerusan pinjaman apa gitu ya. Sebenarnya saya juga tidak terlalu memahami kenapa namanya penerusan pinjaman. Tapi tujuan dari penggunaan tipe supplier 6 ini kepada PPNPN, bantuan sosial, kemudian kelompok masyarakat atau lembaga bantuan hukum. Nah, di sini masuk ke tab supplier banyak penerima. Cara pertama untuk menambahkan ke tabel suppliernya yaitu rekam langsung. Isikan nama penerima, rekening, dan seterusnya. Ada cara kedua yaitu menggunakan upload file Excel. Ya. Nah, pembuatan file Excel-nya itu bisa dari link CSV Sakti lagi. Jadi di link yang sama seperti tipe supplier 3 itu juga ada pilihan tipe supplier 6. Jadi senyamannya Bapak Ibu aja mau rekam langsung atau mau pakai file Excel kalau misalnya datanya banyak. Jadi mau di copy paste dan seterusnya. Ya. Yang penting petunjuknya sudah diikuti sesuai dengan link dari CSV Sakti ini. Nah, tadi sudah ya tipe supplier 1, 2, 3, dan 6. Setelah itu kalau sudah direkam atau ditambahkan ke Sakti adalah OTP supplier oleh PPK. Tahapannya hanya satu saja di menu komitmen, menu ADK, kemudian ADK supplier interkoneksi OTP. Menu ini diakses oleh user PPK. Yaitu di tabel daftar supplier, pilih suppliernya, kemudian di informasi rekening, pilih rekeningnya. Jadi bisa pilih satu, bisa pilih banyak, sesuai dengan kebutuhan pendaftaran rekening ke KPPN. Dan OTP ini tetap dilakukan Bapak Ibu ya, supaya menginformasikan apakah rekeningnya ini masih aktif atau tidak.
Selanjutnya adalah manajemen kontrak. Tadi supplier sudah selesai, tipe supplier 1, 2, 3, 6, sampai dengan pendaftaran ke KPPN. Hasilnya adalah mendapatkan nomor register supplier, dan supplier sudah bisa digunakan untuk pembuatan tagihan ataupun kontrak. Di manajemen kontrak, itu dijelaskan bahwa manajemen kontrak ini kegiatan yang mengelola data detail kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga yang kemudian didaftarkan ke SPAN gitu ya. Pelaksanaannya memiliki dua tujuan utama, yaitu mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran. Yang kedua, mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Sebagai informasi juga, bahwa yang didaftarkan secara kontraktual ke KPPN sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, perubahan yang pertamanya nomor 12 tahun 2021 dan perubahan keduanya di nomor 46 tahun 2025. Bahwa bentuk kontrak itu ada bukti transaksi, yang kedua ada kwitansi, yang ketiga ada SPK, yang keempat ada perjanjian kontrak, dan yang kelima adalah surat pesanan. Yang wajib didaftarkan kontrak ke KPPN adalah yang bentuk kontraknya SPK, perjanjian kontrak, dan surat pesanan. Surat pesanan pun apabila pembayarannya secara LS. Kalau pembayarannya itu melalui rekening bendahara, maka tidak wajib daftar kontrak. Apabila bentuk kontraknya sudah berbentuk SPK, perjanjian kontrak, dan misalnya Bapak Ibu mencoba membayar dengan uang persediaan gitu ya, maka akan ditolak oleh KPPN karena sudah ada penegasannya bentuk kontrak yang nilainya 50 juta ke atas seperti SPK dan perjanjian kontrak wajib LS. Sedangkan yang nilai di bawah 50 juta boleh secara LS, boleh menggunakan uang persediaan sesuai dengan keputusan dari PPK yang memerintahkan untuk pembayarannya secara LS atau melalui uang persediaan. Nah, kita kembali ke struktur data kontrak. Struktur data kontrak ini terdiri atas 4. Yang pertama header kontrak, yang kedua rencana pembayaran atau kontrak lain, yang ketiga jadwal pembayaran atau payment schedule, kalau Bapak Ibu kenalnya mungkin namanya jadwal pembayaran atau termin gitu ya, termin keberapa 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat adalah distribusi COA-nya, yaitu pembebanan anggaran. Ini contoh apabila struktur pembayarannya secara sekaligus. Jadi header kontrak misalnya nilai 100 juta ya, termasuk uang mata uangnya ya. Kemudian kontrak lainnya kalau satu akun berarti hanya satu line saja, pembayaran sekaligus karena terminnya satu kali, pembebanan sekaligus nilainya juga 100 juta sama persis. Tampilan yang kedua adalah apabila pembayarannya bertahap. Nah, tahapan terminnya itu ada di bagian ketiga ya, bukan di kontrak lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu apabila mendapat kontrak atau SPK dengan pembayaran bertahap, bukan kontrak lainnya yang diperbanyak gitu ya. Jadi 2 atau 3 sesuai terminnya, tapi jadwal pembayarannya. Kontrak lainnya tetap satu kalau menggunakan satu akun saja. Satu akun misalnya 100 juta, tapi terminnya ada 3 gitu ya. Termin pembayaran. Yang pertama adalah uang muka, yang kedua termin 1 prestasi pekerjaan, yang kedua termin kedua. Nah, ini mungkin sedikit mengingatkan yang mungkin sering terjadi ya penolakan dari petugas kami secara administratif apabila Bapak Ibu mengajukan SPM uang muka, sedangkan di Karwas atau kartu pengawasan kontraknya di termin pertamanya itu tidak menyebutkan deskripsi uang muka. Itu akan ditolak apabila pembayarannya inilah pembayaran uang muka. Jadi pastikan pembayaran pertama kalau misalnya itu adalah uang muka, deskripsinya adalah uang muka. Pembayaran kedua, kalau dia termin prestasi pekerjaan pertama, disebutkan termin 1 sesuai penamaan. Ini tidak wajib termin 1 ya. Kalau ini kembali ke Satker, menamai termin 1 atau mungkin pekerjaan ABC. Yang menjadi perhatian hanya uang muka dan retensi saja, yang bagian ada jaminan uang muka dan pemeliharaan. Nah, distribusi COA-nya juga per masing-masing termin ya. Jadi dilakukannya 3 kali. Jadi pengisian terminnya 3 kali, distribusi COA-nya juga 3 kali. Yang berikutnya kalau misalnya ada 2 akun. Contoh misalnya pembangunan rumah gitu ya, pembangunan rumah dinas, yaitu membayar gedung bangunan dan juga bayar tanah misalnya seperti itu.
akun gedung bangunan dan tanah itu berbeda sehingga dia dipecah menjadi 2 kontrak lain. Ya, akun pertama ini untuk gedung, akun kedua ini untuk tanah, jadi dia jadi 2 line. Tapi terminnya sesuai masing-masing pekerjaannya. Kalau gedung misalnya 2 termin, silahkan diisikan 2 termin. Tanah misalnya sekaligus, isikan 1 termin saja, atau bahasanya sekaligus. Pembebanan cowoknya pun masing-masing ya. Ini cowok pertama berarti akun yang pertama, cowok kedua berarti akun yang kedua. Pengelolaan data kontrak itu dari pendaftaran kontrak atau registrasi. Yang kedua adalah adendum data kontrak apabila sudah terdaftar kontraknya tapi ada perubahan di salah satu elemen data kontrak. Kemudian penghapusan data kontrak atau pembatalan. Setelah kontrak terdaftar, maka selanjutnya adalah pembuatan BAST kontraktualnya agar bisa melakukan proses pembayaran yang bersumber dari APBN. BST-nya bersifat kontraktual, artinya kontraknya sudah terdaftar terlebih dahulu. Ya, ini tampilan aplikasi dari manajemen kontrak Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan kontrak tahunan yang bersifat 1 tahun anggaran. Nah, di tampilan sakti itu di menu komitmen, kemudian RUH ya. RUH, lalu ada proses rekam. Ya. Setelah rekam, maka akan ditampilkan beberapa tab ya dari kontrak header, rencana pembayaran, dan seterusnya. Tab-tab yang selanjutnya ini akan bisa diklik ketika sudah menyelesaikan urutannya dulu dari kontrak header. Nah, ini kontrak headernya diisi terlebih dahulu. Di kontrak header itu berisi informasi kontraknya apakah dia tahunan. Kalau tahunan pilih annual year. Kalau dia lebih dari 1 tahun berarti multi year dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian cari suppliernya. Kalau suppliernya sudah ada di Sakti dan sudah memiliki nomor register supplier, bisa dicari. Kalau misalnya nggak muncul, pastikan apakah suppliernya sudah tercatat nomor register supplier atau belum. Kalau belum, rekam dulu secara manual. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya menunggu interkoneksi, bisa dilakukan pengecekan secara berkala. Yang kedua adalah penginputan informasi kontraknya dari nomor kontrak, tanggal kontraknya, kemudian nilai kontrak. Nah, ini tipe kurs akan bisa terisi ya kalau mata uangnya bukan rupiah. Jadi silakan pilih IDR dulu ya, supaya mata uangnya menggunakan mata uang rupiah, nanti otomatis tertutup dengan tipe kurs dan nilai rate-nya, karena nggak bisa diisi. Kemudian bagian KPPN ya, pilih KPPN-nya, hanya akan muncul 1 kode, yaitu sesuai DIPA masing-masing ke KPPN Mataram. Ini tampilan di bawahnya saya pisah ya, supaya tidak terlalu kecil untuk yang penjelasan ini. Oh, maaf, tadi bagian uraian kontrak juga ada ya di data kontraknya. Dan bagian bawahnya ada isian jangka waktu pelaksanaan. Ini juga penting Bapak Ibu, karena tanggal kontrak dengan tanggal pelaksanaan itu bisa berbeda. Tapi dasar pendaftaran kontrak ke KPPN adalah tanggal kontraknya, bukan tanggal mulai pelaksanaan. Jadi pastikan tanggal kontraknya setelah ditandatangani, paling lambat didaftarkan ke KPPN 5 hari kerja. Ya. Kemudian ketentuan sanksinya, ini secara umum mungkin atau secara globalnya seringkali 1/1000 ya, 1 per mil diisikan ya. Kalau ketentuan terlambat lebih dari batas tanggal selesai pekerjaannya atau tanggal pelaksanaannya. Yang kedua adalah cara pembayaran ya. Yang berikutnya cara pembayaran bisa pilih sekaligus ataupun bertahap. Yang berikutnya adalah lokasinya, tapi di sini bahasanya koordinat. Tapi pada saat mengklik bagian koordinat bisa mengisi koordinat atau bisa memilih lokasinya. Lokasi pekerjaan kontraknya. Kalau beli barang misalnya lokasinya di satker masing-masing, pilih lokasi satker. Kalau pekerjaan konstruksi misalnya gedung bangunan, pilih lokasi pekerjaan gedung bangunannya atau jalan jembatannya gitu ya, bukan lokasi satkernya. Setelah disimpan kontrak header, maka akan terbuka rencana pembayaran atau kontrak lain. Kontrak lain ini yang dipilih hanya 4 saja ya, tipe lain, deskripsi, kategori, sama nilai lain. Ini dicontohkan misalnya tipe lain hanya belanja biaya saja, hanya ada 1. Deskripsinya sesuai pengadaan masing-masing ya, misalnya ini pengadaan komputer. Kategori cara tariknya yaitu rupiah murni, nilai lainnya adalah nilai, kalau 1 line ya, harus sama dengan nilai kontrak. Kalau lebih dari 1 line barulah dia terpecah gitu ya. Line yang pertama 600, line yang kedua 400. Sesuai dengan deskripsi atau jenis kontraknya.
Ini sedikit mengingatkan, untuk kategori lancar tarik ini bukan sumber dananya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan sumber dana PNBP, itu cara tariknya tetap milih rupiah murni, bukan PNP ya. Tetap rupiah murni, karena ini cara tarik, bukan sumber dana. Walaupun kalau PNBP kan sumber dana ya. Nah, ini cara tariknya, tetap pilih rupiah murni. Tapi kalau untuk sumber dana PHLN, maka memilih dengan rekening khusus, termasuk yang SBSN ya, rekening khusus juga gitu ya, yang menggunakan rekening khusus untuk sumber dananya. Jadi yang RM ini hanya untuk RM dan PNBP saja. Lanjut ke jadwal pembayaran atau termin pembayaran. Di sinilah Bapak Ibu mengisikan informasi termin 1, termin 2, dan seterusnya. Nah, sampai saat ini di Sakti tidak ada kekhususan untuk uang muka. Jadi kalau misalnya ada pembayaran uang muka, dia masuk ke dalam pembayaran yang pertama. Jadi dia sama seperti termin 1 hitungannya uang muka ya. Jadi belum difasilitasi dari sejak terbitnya Sakti sampai dengan sekarang belum ada update bahwa ada kekhususan sendiri untuk menu uang muka itu ya. Jadi dia masuk dalam pembayaran termin 1. Nah, makanya di sini yang membedakan adalah deskripsinya. Kalau pembayaran pertama uang muka disebutkan uang muka gitu ya, bukan termin pembayaran 1. Jenis terminnya pilih non-Airpata karena di Airpata itu digunakan untuk akhir tahun anggaran di Desember nanti. Kemudian tanggal pembayaran ini estimasi. Kalau misalnya diestimasikan tanggal 15, Bapak Ibu sudah ada BAST atau BAPP lebih cepat dari tanggal 15 tidak ada masalah. Setelah tanggal 15 juga nggak ada masalah. Ini hanya estimasi saja, tidak berdampak kemana-mana. Tapi dibutuhkan di informasi data kontraknya. Pembayarannya dipilih pembayaran ke-1, kedua sesuai termin pembayaran keberapa. Ya. Setelah terdaftar terminnya, ya kemudian lanjut ke distribusi COA. Gitu ya. Distribusi COA ini adalah pembebanan anggarannya. Setelah mengisikan informasi program, KRO, kemudian kode akun, dan seterusnya, selanjutnya adalah tahap pendetailan COA-nya. Di pendetailan COA, Bapak Ibu mencari rincian itemnya, apakah ada satu item saja atau beberapa item dibebankan. Dan diisikan nilainya masing-masing sesuai dengan nilai terminnya sampai dengan cocok antara termin pembebanan dengan termin pembayaran. Baik. Itu saya selesai untuk pendaftaran kontrak tahunan. Yang berikutnya adalah kontrak tahun jamak atau multi-years. Yang membedakan di kontrak tahunan dengan multi-years adalah perekamannya itu sama, yaitu RUH kontrak, kemudian rekam. Tipe kontraknya pilih multi-year, tipe komitmen. Ya, kemudian ini yang saya highlight adalah yang membedakan saja ya, sisanya itu sama pengisiannya kayak tahunan. Yang highlight yang membedakan adalah multi-year, kemudian jangka waktu pelaksanaannya pastikan lebih dari 1 tahun. Ini saya contohkan 2024 ya, 2024 sampai 2026 misalnya seperti itu. Nah ini yang membedakan multi-years-nya. Yang membedakan satu lagi adalah hanya kontrak header saja untuk multi-year ini. Ya, multi-year ini hanya untuk kontrak header saja, tidak sampai dengan rencana pembayaran dan seterusnya. Karena rencana pembayaran itu nanti direkam di kontrak rilisnya. Ini kan karena dia multi-year, misalnya ini contoh 2024 sampai 2026 berarti 3 tahun ya. Di 2024 kan pasti ada nilai kontrak yang hanya akan dikeluarkan untuk 2024 saja. Itu namanya release year. Release year tahun pertama berarti di 2024. Release year tahun kedua di 2025 nanti direkam lagi dengan DIPA tahun anggaran 2025. Kontrak rilis 2026-nya direkam lagi dengan DIPA 2026. Tapi kalau multi-year-nya ini hanya kontrak header saja langsung 3 tahun untuk menginformasikan berapa nilai kontraknya, kemudian sampai dengan kapan kontrak multi-years-nya dilaksanakan. Ya, cukup sampai kontrak header saja. Nah, baru masuk ke kontrak release year-nya, masih berlanjut ke tahun jamak. Inilah dia yang membebankan di 2024 berapa nilainya. Tadi nilai kontrak multi-years-nya ada 2000, misalnya di 2024 itu hanya 500 nilainya. Nah, silahkan diisikan. Yang membedakan di sini adalah pilihnya tetap annual year ya. Kalau tadi kan multi-year, ini annual year, tapi tipenya itu release multi-year. Setelah itu akan memilih referensi kontrak multi-year.
Referensi ini nanti akan mencari multi-year yang sudah dibuat tadi. Untuk rilis pertama yang 2024 misalnya nilai kontraknya 500. Uraian dan segala macamnya sama seperti kontrak tahunan sesuai dengan pekerjaan di 2024-nya. Tanggal mulai dan selesainya juga tanggal mulai penyelesaian pekerjaan di 2024 saja karena rilisnya untuk 1 tahun 2024. Pembayarannya bebas apakah bertahap atau termin sesuai kontraknya. Nah, setelah rekam kontrak header release year ini, tahapan selanjutnya sama seperti kontrak tahunan, yaitu ke kontrak lain, jadwal pembayaran, distribusi COA. Jadi ada 2 rekaman kontrak multi-year, yang pertama kontrak multi-year-nya, yang kedua kontrak release year-nya, barulah di release year ini yang menginformasikan pembebanan anggaran release year itu menggunakan akun apa saja. Nah, berlanjut ke adendum kontrak. Kontrak yang sudah terdaftar akan mendapat namanya itu nomor CAN ya, Commitment Application Number gitu ya. Mungkin apa kepanjangan CAN itu? Saya tahunya itu. Commitment Application Number. Jadi nomor register kontrak gitu ya, gampang gitu. Kalau supplier tadi nomor register supplier, kontrak nomor register kontrak. Adendum dilakukan apabila ada perubahan, mungkin nilai kontraknya berubah, tanggal pelaksanaannya, mungkin jangka waktu pelaksanaannya berubah, ya sesuai dengan perjanjiannya dengan pihak ketiga. Adapun adendum yang tidak memerlukan perubahan antara PPK dengan penyedia barang jasa, misalnya perubahan termin pembayarannya, termin pembayaran 1 berubah gitu, termin pembayaran kedua berubah, itu tidak perlu adendum dengan pihak ketiga karena tidak masuk dalam kategori adendum sebagaimana di peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang jasa. Tapi karena ini perubahan informasi kontrak itu dibutuhkan oleh KPPN. Jadi adendumnya antara Satker dengan KPPN saja. Jadi ada adendum antara PPK dengan penyedia, itu pasti juga adendum ke KPPN. Tapi ada yang adendum dengan KPPN tapi tidak dengan penyedia. Contohnya untuk yang adendum kontrak, di kontrak headernya adalah ada kotak adendum. Di sini dicentang ya. Setelah dicentang, maka nomor dan tanggal adendum akan terbuka untuk bisa diisikan. Isikan nomor adendum dan tanggal adendumnya. Setelah itu silakan diubah sesuai dengan kebutuhan perubahan kontraknya sampai dengan distribusi COA kembali. Kalau hanya perubahan di kontrak header, cukup di kontrak header saja, tidak perlu dilanjutkan ke rencana pembayaran sampai distribusi COA. Tapi kalau ada perubahan termin, silakan sampai dengan termin dan distribusi COA kembali. Adendum sudah, setelah itu adalah cetak dokumen. Pencetakan dokumen di manajemen kontrak itu membutuhkan karwas kontrak dan resume kontrak. Untuk karwas kontrak, menunya di komitmen, cetak, kemudian karwas kontrak gitu ya. Untuk yang tahunan, diklik dulu tahunannya, kemudian klik cari ya. Kadang-kadang tidak diklik carinya, jadi tidak muncul nih di tabel gitu ya. Kalau misalnya baru pertama kali mencoba cetak di Sakti gitu ya. Jadi pastikan setelah klik tahunan, klik juga carinya supaya muncul kontrak yang tahunan. Kalau tahun jamak, silakan pilih tahun jamak. Berapa tahun, kemudian klik cari juga. Kemudian untuk cetak resume kontrak, di menu komitmen cetak juga ada resume kontrak di situ. Nah, di sini tidak perlu memilih tahunan atau tahun jamak karena akan muncul semua kategori kontraknya, apakah tahunan atau tahun jamak juga bisa diunduh. Setelah kontrak sudah siap, cetak dokumen juga sudah siap, selanjutnya adalah OTP kontrak oleh PPK. Tahapannya juga hanya satu di user Sakti PPK, yaitu menu komitmen, ADK kontrak interkoneksi OTP. Kalau supplier tadi yang atasnya, yang kontrak bawahnya, jadi bersebelahan. Jadi tidak perlu bingung menu ADK kontrak OTP-nya itu di mana. Pilih kontraknya, kemudian proses, setelah itu akan kirim OTP dan diinput oleh PPK. Nah, setelah OTP tadi udah OTP supplier, udah OTP kontrak, Bapak Ibu itu melakukan pengecekan secara berkala, monitoring ADK supplier dan kontraknya. Di Sakti ada menu monitoring ADK kontrak supplier termasuk BAST. Tapi untuk ADK sendiri itu kontrak dan supplier. Di menu komitmen, di sini Bapak Ibu akan melihat tipenya apakah supplier atau kontrak. Kemudian statusnya berhasil upload atau tidak. Untuk mengetahui apakah terkirim ke KPPN atau tidak. Kalau berhasil berarti terkirim. Kalau gagal atau error berarti
perlu OTP ulang gitu ya. Mungkin ada kendala sistem saat OTP-nya gitu. Sehingga perlu dilakukan OTP lagi. Nah, kalau berhasil berarti cek status SPAN-nya, apakah approve atau reject atau ditolak gitu. Kalau approve nanti akan muncul nomor register supplier kalau dia tipe supplier. Akan muncul nomor CHAN kalau dia tipe kontrak gitu ya, jenis ADK-nya. Kalau misalnya ditolak, nanti akan muncul alasan penolakannya juga, Bapak Ibu. Nah, itu yang akan menjadi evaluasi Bapak Ibu. Kalau misalnya disetujui, bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau suppliernya disetujui, lanjut ke pembuatan SPM atau kontrak. Kalau kontrak disetujui, lanjut ke proses BAST dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau penolakan, misalnya Bapak Ibu bingung penolakannya kenapa, silakan konsultasikan ke KPPN. Nah, setelah kontrak terdaftar dan mendapatkan nomor CHAN atau nomor register kontrak, berikutnya adalah pembuatan BAST kontraktual. Perekaman secara manual, yaitu di menu komitmen, RUH, BAST, ya di sana banyak BAST, BAKP, BAPP, DYD. Kemudian submenu BAST atau BG kontraktual. Jadi ada BAST kontraktual, ada BAST non kontraktual. Untuk yang kontraktual, pilih yang jenis BAST kontraktual. Tampilan menunya seperti ini, cari kontraknya dulu, setelah cari kontrak dan dipilih kemudian isi informasi BAST-nya, nomor BAST atau tanggal BAST. Kemudian progres pembayarannya berapa persen gitu ya. Kalau dia bertahap, kalau sekaligus 100%. Kemudian kategorinya apakah BAST ini menghasilkan aset atau tidak menghasilkan aset. Kalau menghasilkan aset ataupun persediaan, pilih yang pertama. Kalau tidak menghasilkan aset atau tidak menghasilkan persediaan, pilih yang kedua. Hanya dua ini saja. Ya. Setelah itu, pengisian pendetailan COA-nya gitu ya. Pendetailan COA yaitu pembebanan seperti yang kontrak. Tapi yang muncul di dalam pendetailan COA ini adalah sesuai dengan termin di kontrak yang sudah dibuatkan. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian, berarti adendum kontrak dulu. Jadi tidak bisa langsung memilih sesuai DIPA gitu ya. Jadi pendetailan COA-nya ini sebesar dengan penginputan pada termin kontraknya. Oh ya, sekalian mungkin informasi juga, informasi perekaman BAST ini itu dibutuhkan juga sebagai lampiran tambahan pada pengajuan SPM kontraktual. Biasanya yaitu yang dilampirkan adalah resume BAST atau screenshot tampilan BAST ini. Kalau misalnya tanggal BAST dengan tanggal buku berbeda, kami sarankan untuk menggunakan screenshot dari isian sakti ini saja, bukan pakai resume BAST. Karena resume BAST itu tanggal BAST yang dimunculkan adalah tanggal bukunya. Nah, khawatirnya nanti jadi penolakan karena resume BAST menunjukkan tanggal buku, misalnya tanggal bukunya tanggal 20 Juni gitu ya. Sedangkan tanggal BAST-nya tanggal 15 Juni. Pada cetakan yang muncul tanggal 20 Juni, sedangkan di uraian SPM tanggal 15 Juni, itu menjadi perbedaan dan potensi menjadi penolakan SPM. Jadi kami sarankan kalau misalnya tanggal buku dan tanggal BAST berbeda, pakai screenshot dari isian ini saja. Ya, itu sebagai informasi tambahan aja. Walaupun tidak berhubungan dengan kontraktual ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini BAST kontraktual interkoneksi INAPROK. Nah, kalau INAPROK Bapak Ibu, itu jangan pakai BAST BG kontraktual tadi ya, karena itu hitungannya rekam manual. Kalau pengadaannya melalui INAPROK dan pembayarannya secara LS, selesaikan dulu proses di INAPROK-nya sampai dengan dalam proses pembayaran, barulah di interkoneksi BAST ini, Ibu, Bapak, kemudian mengambil data BAST-nya yang bersumber dari INAPROK. Jenisnya pilih BAST kontraktual atau BAST kontraktual lainnya. Nanti dalam tabel ini akan muncul BAST atau nomor BAST-nya. Setelah dipilih, kemudian pilih kategorinya apakah menghasilkan barang atau tidak. Gitu ya. Dia hanya milih itu saja. Kalau misalnya menghasilkan barang, maka rincikan apakah dia aset atau dia persediaan. Kalau jasa langsung simpan atau proses. Hanya satu kali proses, selanjutnya dia akan masuk ke dalam menu BAST kontraktual itu sebagai monitoring saja bahwa dia sudah terekam. Tapi proses masuk ke saktinya itu melalui interkoneksi ini. Selanjutnya sudah bisa dibuat SPM kontraktual. Nah, informasi lain-lain ya terkait dengan penolakan ADK. Ini kalau penolakan supplier, Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat ya, kalau misalnya OTP supplier terus ada penolakan, yaitu penolakannya sudah terdaftar supplier non-dominan atau SPAN.
Untuk penolakan ini Bapak Ibu berarti suppliernya sudah bisa digunakan. Ini gampangnya gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu ini apa ya supplier non dominan ini, intinya dari saya itu gampangnya adalah kalau udah ada kena penolakan ini, berarti suppliernya sudah bisa digunakan untuk pembayaran atau masuk ke dalam kontrak. Jadi nggak perlu mikir apa yang harus dilakukan ya, karena tulisannya penolakan gitu ya. Jadi seakan-akan tidak bisa lanjut. Sebenarnya itu hanya informasi bahwa sudah terdaftar. Yang kedua adalah nomor rekening tidak ditemukan, tidak aktif, nama rekening tidak sama, yaitu penolakan dari petugas KPPN. Nah, kalau yang ini barulah diperbaiki karena nomor rekeningnya mungkin salah atau salah input atau beda bank gitu ya. Karena kami pada saat memproses supplier dari kiriman Sakti itu validasi rekening dulu, tapi validasi rekening ini terbatas terhadap 4 bank himbara saja, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Selain dari bank ini, kami tetap melakukan pengecekan tapi manual ya, masing-masing melalui M-Banking. Kemudian kalau rekening tidak aktif berarti itu memang hasil verifikasinya. Jadi harus dilakukan tindak lanjut supaya tidak terjadi retur SP2D. Kalau penolakan ini itu bisa terjadi retur SP2D karena itu tadi ada informasi yang tidak sesuai dengan data bank. Jadi harus disamakan dengan bank. Yang kedua terkait dengan penolakan kontrak atau adendum. Ya, sini ada penolakan dari SPAN. Ini contoh saja ya beberapa. Mungkin ada banyak yang tapi belum masuk ke dalam sini. Yang pertama supplier tidak ditemukan, berarti suppliernya belum terdaftar. Yang kedua ADK tidak asli. ADK tidak asli ini seringkali terjadi atau ketahuan pada saat sudah masuk ke sistem KPPN. Yang menyebabkan ADK tidak asli adalah adanya karakter yang tidak diizinkan di dalam sistem ya. Ini seringkali terjadi dari perilaku copy paste. Tapi jarang ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan copy paste dan tidak ada masalah silahkan. Ini hanya risiko terjadi saja. Kalau ada berarti bisa jadi ada karakter yang tidak masuk. Termasuk yang kalau di kontraktual itu di uraian bagian sanksi ya, kan ada sepermil tuh. Kadang ada yang menggunakan ikonnya itu. Ikonnya itu 1 per mil tuh 000 kecil itu ya, bukan angka. Nah, itu karakter yang tidak diperbolehkan juga, bisa jadi ADK tidak asli. Kemudian CAN tidak ditemukan, bisa jadi karena nomor ini kalau adendum ya, sudah apa namanya? Sudah terdaftar kontraknya. Kontraknya sudah terdaftar, kemudian mendapat nomor CAN. Tapi CAN yang diinput salah gitu ya, misalnya salah. Jadi pada saat OTP adendum tidak ditemukan karena berbeda antara SPAN yang diinput di CAN yang diinput di Sakti dengan CAN yang terdaftar di SPAN. Yang keempat ini kontrak terlambat melebihi 5 hari kerja. Ini penolakan dari petugas KPN. Ini kami ingatkan Bapak Ibu paling lambat daftar kontrak ke KPN itu 5 hari kerja dari tanggal kontrak ditandatangani atau SPK ditandatangani. Kalau lebih dari 5 hari kerja, maka wajib melampirkan surat pernyataan alasan keterlambatan pendaftaran kontrak ke KPPN. Itu langsung dilampirkan di Sakti ya, di dokumen pendukung kontraknya, sehingga pada saat OTP akan terkirim. Ditandatangani oleh KPA. Jadi kalau sudah ada lampiran dokumen pendukung itu di OTP kontraknya, petugas akan menyetujui dan bisa mendaftarkan kontraknya. Kemudian berikutnya adalah pengajuan ke KPPN. Ini kalau misalnya adendum kontrak. Ini OTP adendum kontrak ya oleh PPK pada Sakti. Setiap adendum di Sakti kontraknya itu tahapan terakhirnya adalah OTP. Jadi tidak semua adendum itu menggunakan surat perubahan data kontrak. Cara mudahnya Bapak Ibu menggunakan surat atau tidak, OTP aja dengan PPK gitu ya. Adendum kontraknya di OTP oleh PPK, hasilnya apakah ada penolakan atau di-approve. Kalau misalnya di-approve, berarti tidak perlu menggunakan surat. Kalau ada penolakan, nah itu dicek dulu ya. Contohnya adalah misalnya dalam hal ADK, adendum kontrak, ditolak karena baris nomor X, misalnya 1, 2, 3, atau termin nomor 1, 2, 3, sudah dibatalkan. Kalau penolakannya seperti ini, barulah mengajukan adendum menggunakan surat perubahan data kontrak. Tapi penolakan ini sangat jarang sekali. Ya, tapi kalau misalnya terjadi, dan mungkin setelah konsultasi dengan KPPN dan harus menggunakan surat perubahan data kontrak, maka dikirim ke email kppnmataram@kemenq.go.id.
Jadi perubahan data kontrak ini dibutuhkan karena menggunakan user khusus di KPPN. Yang kedua adalah penonaktifan supplier atau perubahan supplier sesuai kebutuhannya. Misalnya penonaktifan supplier untuk SKPP, perubahan supplier apabila ada terjadi retro SP2D. Penonaktifan supplier itu dikirim ke email kppnmataram@kemenku.go.id. Perubahan supplier juga dikirim ke email kppnmataram@kemenku.go.id. Tapi sebagai informasi, sebenarnya surat penonaktifan supplier dan perubahan supplier ini secara fungsinya, fungsi surat ini itu sudah nggak kepake sebenarnya Bapak Ibu. Karena perubahan di sistem SPAN saat ini 2026. Penonaktifan supplier itu sudah tidak dipakai karena pendaftaran supplier tadi Bapak Ibu sempat mendengarkan yang non dominan ya, yang masuk ke dalam kategori non dominan itu supplier yang tidak perlu didaftarkan rekeningnya gitu. Jadi hanya supplier header saja. Tadi di struktur supplier ada supplier header, supplier address, ada rekeningnya. Nah, sekarang pendaftaran itu hanya supplier header saja. Tidak sampai rekening. Jadi kalau misalnya ada perubahan rekening, itu langsung ubah di Sakti aja, nggak perlu dari KPPN, tidak perlu ubah. Karena surat ini dibutuhkan apabila KPPN perlu melakukan proses di sistem SPAN. Tapi karena di 2026 sistem SPAN sudah ada perubahan, surat ini sudah tidak dibutuhkan dan KPPN tidak perlu memproses di SPAN. Jadi hanya di Saktinya saja. Contoh misalnya ada perpindahan pegawai atau mutasi sehingga terjadi SKPP pegawai pindah, ini tidak perlu dinonaktifkan sebenarnya secara sistem SPAN. Tapi karena regulasinya belum diubah, belum disesuaikan, jadi secara SOP tetap melampirkan surat penonaktifan supplier. Artinya Bapak Ibu tetap kirim saja. Ini sebagai informasi, sebenarnya surat ini sudah tidak kepakai. Perubahan supplier juga sama. Secara regulasi itu masih tetap harus melampirkan, tapi secara fungsinya prosesnya cukup di Sakti saja. Di KPPN tidak perlu, jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu perubahan supplier saya sudah diproses atau belum, karena hanya cukup di Sakti saja. Ketika di Sakti sudah diubah, cetak informasi supplier yang di Sakti, pastikan sudah berubah, kemudian dikirim ke email KPPN Mataram untuk proses lebih lanjut mengenai penyelesaian retur SP2D. Baik, sekian Bapak Ibu materi saya ya terkait dengan supplier dan kontrak. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Iren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Trai atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada satu dari Ibu Astini dari Satker 415887. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore narasumber. Tadi Mas Tri ada menyampaikan tentang supplier perorangan. Saya mau tanya, untuk supplier perorangan itu bentuknya seperti apa? Berarti kita bisa membayar ke perorangan yang tanpa badan usaha ya, gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Karena tadi saya simak ada supplier perorangan untuk NPWP-nya di input nomor KTP-nya ya, kalau tidak salah saya dengar seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Mas Tri, apa mau langsung dijawab atau boleh? Mau langsung dijawab? Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih dari Bu Astini ya. Terkait dengan supplier perorangan gitu ya, apakah diperbolehkan? Itu diperbolehkan Bu ya. Karena untuk penyedia barang jasa banyak jenisnya gitu. Bisa ke perorangan, bisa ke badan usaha. Yang membedakan mungkin dari status wajib pajaknya aja Bu. Kalau perorangan karena dia penyedianya adalah satu orang gitu ya, dan dia menyediakan barang jasanya, maka mungkin informasi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP pribadinya. Gitu. Kalau misalnya bersifat badan usaha seperti PT atau CV, itu juga menggunakan NPWP badan, bukan pribadi. Jadi kayak pemisahan proses di penyedia barang jasanya saja. Termasuk yang penyedia yang sifatnya UD ya, UD itu juga perorangan sebenarnya.
Tapi karena dia mungkin ada bentuknya gitu ya, Bude, dia secara jenisnya mungkin terpisah. Tapi kalau misalnya boleh atau tidaknya itu diperbolehkan ya Bu, sepanjang PPK atau pejabat pengadaannya dalam menilai penyedia barang jasa ini sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa. Dia termasuk dalam kategori bisa menjadi mitra dari Satker untuk pengadaan barang jasa. Ya, jadi bukan berarti siapa aja boleh gitu. Ini diperbolehkan dalam hal masuk dalam syarat ketentuan pengadaan barang jasanya. Kalau dia mumpuni, punya kapasitas, dan barang atau jasa yang disediakan juga sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi kalau misalnya barang, maka diperkenankan. Contoh misalnya juga saya sewa rumah gitu ya, sewa rumah dinas, tapi menggunakan rumah orang gitu ya. Itu kan atas nama orang gitu ya, perorangan jatuhnya di situ. Walaupun pemiliknya mungkin kenalan atau pegawai, tapi kembali lagi, yang menjadi penyedia itu ada di kewenangan PPK yang menilai apakah penyedia barang jasa ini sudah memasuki atau sudah masuk dalam persyaratan dia mampu menjadi penyedia dari mitra Satker. Mungkin seperti itu Bu Astini. Baik, makasih Mas Tri. Berarti Baik Ibu, konteksnya sama-sama. untuk penunjukan penyedia perorangan itu tergantung dari penilaian PPK, apakah yang bersangkutan itu berhak atau layak untuk menjadi penyedia perorangan mitra Satker gitu ya. Betul Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Tri. Baik Bu, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Astini untuk pertanyaannya dan kepada Mas Tri atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Yang ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur Raise Hand. Baik, ini ada dari Satker 567762. Dipersilahkan. Selamat sore ya, selamat sore ini Mas Tri. Halo, apa saya bisa didengar? Ya, siap. Sudah terdengar, Pak. Iya, jadi pertanyaannya, saya tadi sempat dengar di lokasi nih Pak, yang di kontrak ini. Saya selama ini input lokasi Satker. Ini coba mohon ketegasan penjelasannya ini Mas Tri. Seharusnya gimana nih? Itu Baik. aja Mas Tri, makasih. Oke, mau langsung dijawab, Mas Tri? Oke, dipersilakan, Mas Tri. Baik, terima kasih Pak Semi ya terkait dengan lokasi di penginputan pada data sakti kontrak. Untuk informasi lokasi ya, pastinya adalah koordinat tadi. Itu sebenarnya lokasi itu bersifat administratif ya Pak, tidak substantif. Artinya kalau tidak sesuai juga sampai saat ini saya belum menemukan dampaknya gitu seperti apa. Tapi ini lebih ke mungkin informasi secara sistem aja gitu ya. Ini kontraknya dilaksanakan di mana? Nah, kalau dari tujuan dari lokasi itu sendiri ya kembali lagi ke proses pengadaan barang jasanya. Kalau dia pengadaan barang yang menerimanya adalah Satker, berarti terjadinya di Satker. Kalau misalnya dia pekerjaan pembangunan atau konstruksi yang berbeda tempat dari Satker, berarti sesuai titik lokasi pekerjaannya. Sebenarnya itu lebih ke informasi secara administratif aja Pak. Tapi kalau misalnya terlanjur sudah sampai saat ini Satker-Satker itu yang dipilih, sebenarnya secara dampaknya belum ada ya Pak. Nggak ada yang nanyain, ini lokasinya kok berbeda dengan titiknya gitu ya, karena secara administrasi aja. Tapi kalau misalnya ditanyakan baiknya yang mana, sebaiknya sesuai dengan lokasi pengadaan barang jasanya Pak. Masih. Baik Bapak, sama-sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Semi atas pertanyaannya dan Mas Tri untuk jawaban atas pertanyaan tersebut. Mungkin masih ada lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan terkait kontrak maupun supplier. Silakan menggunakan fitur Raise Hand. Oke, sekalian mengingatkan untuk Bapak Ibu yang hadir juga jangan lupa untuk mengisi absen di link Tri CSO Mataram. Linknya juga sudah kami share di chat Teams pada sore hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik.
Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka untuk sesi diskusi pada Teams meeting siang hari ini saya tutup. Bapak, terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan acara pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.